Halo para mam semua, kembali lagi di IG Live Talk with the Expert bersama saya, Dr. Laksmi Asmiana. Hari ini, di hari weekend ini, kita akan membicarakan tentang topik yang sudah dibicarakan selama seminggu yang lalu ya dokter ya para mams ya. Jadi tentang perawatan pada bayi prematur. Nah, udah ada beberapa yang join nih. Kita tunggu nih, mungkin mamsnya masih pada belum on. Oke, karena sudah mulai banyak, kita undang narasumber kita yang akan bergabung bersama kita hari ini ya. Oke. Halo, selamat malam Dokter Reza. Selamat malam Dokter Laksmi, apa kabar? Baik-baik dokter, terima kasih banyak dokter sudah menyempatkan diri untuk bergabung bersama kami di sini membicarakan tentang bayi prematur ya dokter. Wah seru nih, ini malah jadi momen pertama kenal Dokter Laksmi malah di sini ya. Saya juga dokter, jadi Mams ini adalah salah satu panutan saya sebagai junior ya. Jadi ini adalah senior saya yang sangat membanggakan. Beliau ini punya banyak sekali prestasi dan saya merasa terhormat sekali ya dokter sebagai oke. Ini kenapa kepencet-pencet? Sorry. Ya maklum. Barunya. Oke. Ya. Oke deh, dokter. Nah, sebelum kita mulai nih dokter ya, kan katanya kalau nggak kenal maka nggak sayang dokter. Saya Yes. izin untuk memperkenalkan dokter Reza sendiri ya dokter G. Oke, Oke para mams, ini ya kita udah lihat dokter ganteng ini adalah senior saya, Dokter Muhammad Reza, MBiomed spesialis anak konsultan ahli neonatologi. Dokter Reza sekarang berpraktek tersebut adalah sebagai konsultan dokter spesialis anak konsultan pegawai negeri sipil di Kabupaten Probolinggo, Kepala Instalasi Neonatus Intensive Care Unit RSUD Waluyo Jati Kabupaten Probolinggo, Ketua Komite Medis juga di Rumah Sakit Geraha Sehat Kabupaten Probolinggo, dan juga sebagai banyak sekali nih Kepala Bidang Penunjang Medis di Rumah Sakit Rijani Kabupaten Probolinggo, juga sebagai Sekretaris Ikatan Dokter Indonesia, Anak Indonesia, dan juga Dokter Indonesia di cabang Kabupaten Probolinggo dan cabang Jawa Timur. Kalau saya bacain semua kayaknya habis waktunya nih ya Dokter Reza untuk semua yang udah Dokter Reza lakukan. Wah banyak sekali loh, benar-benar sangat ahli di bidangnya gitu dokter ya. Bukan ahli, emang dokternya nggak bisa diem soalnya, jadi suka cari kerjaan. Iya, itu yang diperlukan sekarang ini dokter-dokter yang benar-benar peduli dengan semuanya. Jadi ya sedikit informasi di MAM, selain dia dokter Reza ini aktif di bidang medis, beliau juga sering menjadi relawan ya dokter ya. Waktu itu saat gempa ya dokter ya jadi sebagai relawan ya dok ya. Macem-macem kayaknya nih dia. Betul. Oh, bagaimana? Ya itu nanti sangat berhubungan sekali dengan perawatan bayi prematur di tempat bencana. Itu kenapa saya sangat amat tertarik ke tempat bencana, karena selalu hal tersebut yang menjadi susah untuk pelaksanaan perawatan bayi prematur di lokasi bencana gitu. Oh, benar-benar one of a kind ya dokter. Nggak semua dokter yang mau turun ke lapangan tapi seperti itu dokter. Hobi. Untuk menghemat waktu dokter, sebenarnya nih kita mulai membicarakan topik kita hari ini perawatan bayi prematur. Nah, sebelum kita mulai nih dokter, kita samakan dulu persepsi dengan para moms juga. Gimana sih sebenarnya, apa sebenarnya arti bayi prematur tersebut dokter? Gitu dokter. Ya, saya panggil Mbak Laksmi aja ya, kan kita kurang lebih dokter, ya seumuran ya. Kalau manggil D nanti kelihatan banget saya tua nanti. Ya, kita manggil para mams ya. Tadi saya lihat beberapa juga biasanya sih tidak bisa dipungkiri bapak-bapak itu kalau prematur mendadak ada panggilan hati ikut merawat. Jadi parents ya, jadi saya panggil dan juga ada para mams. Jadi begini.
kita harus paham dulu bahwa bayi prematur itu apa sih gitu. Karena jangan sampai nanti menjadi salah persepsi pada orang tua yang mungkin kadang-kadang baru masuk atau di tengah-tengah masuk bahwa perawatan bayi ini dilakukan hanya untuk prematur yang kita bahas, kita sempitkan, kita konsentrasi. Yaitu bayi prematur adalah kita tidak bicara berat badan, tapi kita bicara usia kehamilan. Jadi ibu-ibu kalau menghitung hamilan kan biasanya kita kalau keliling-keliling, para mams ini kan ditanya hamil berapa bulan gitu, 8 bulan gitu, 7 bulan gitu. Nah, kalau kita para dokter dan kita mulai menaikkan keilmuan kita bahwa sudah mengikuti IG Live ini adalah menghitung prematur dalam bentuk minggu mestinya. Jadi bukan bulan, karena akurasi yang dibutuhkan. Jadi 1 bulan 4 minggu, yang kita hitung adalah bayi yang lahir dengan usia kehamilan kurang dari 37 minggu, maka itu adalah disebut prematur. Sehingga ibu-ibu mulai sekarang agak keren dikit kalau nanya ke dokter kandungan pas datang, hamil saya ini berapa minggu sih dok? Gitu. Pasti dokternya langsung termehek-mehek, wah keren nih ibu, ini mams ini hebat nih gitu. Jadi definisinya itu dulu. Bayi yang lahir kurang dari usia kehamilan 37 minggu. Itu Mbak Laksmi. Betul. Kadang-kadang masih salah persepsi ya dokter. Kadang-kadang masih ada yang mengira bahwa bayi lahir kecil itu sudah pasti prematur. Seperti itu ya dokter ya? Ya, pemikiran karena masyarakat awam yang masih informasi kadang-kadang beredar itu adalah lebih keren istilah BBLR. Jadi berat bayi lahir rendah gitu ya. Nah, itu yang kita harus pastikan kalau misalnya betul-betul harus dipahami, berat badan lahir rendah itu tidak pasti bahwa dia prematur gitu. Jadi karena perbedaan definisinya adalah kalau BBLR atau berat bayi lahir rendah itu adalah usia, bukan usia, berat badan kurang dari 2.500. Kalau kita bicara prematur, kita bicara usia kehamilan kurang dari 37 minggu. Apakah memungkinkan kalau bayi yang lahir di atas 37 minggu tidak prematur, tapi berat badan lahir rendah? Ya bisa banget gitu. Jadi jangan salah bahwa kalau itu kondisinya beberapa, mungkin pembahasannya bukan di sini, tetapi akan menjadi masalah bahwa perkembangan janin di dalam kandungan belum bagus, belum dapat nutrisi bagus sehingga dia lahirnya walaupun tidak prematur tapi beratnya kecil gitu, di bawah 2.500. Gitu. Betul, itu berarti suatu keadaan yang berbeda yang sudah harus dipahami harusnya saat ini ya dokter, dengan canggihnya ini teknologi, juga majunya pengetahuan dari sosial media, seharusnya itu menjadi warning juga ya dokter, perbedaan tersebut ya dokter ya. Ya, betul. Para mams juga harus paham bahwa ingat bagaimana kondisi bayi prematur ini dalam tanda kutip ibu-ibu harus mempersiapkan baik-baik bahwa jangan memperkuat mencari dokter anak yang baik dulu. Tetapi carilah dokter kandungan yang tepat dan baik dulu. Karena kelahiran prematur itu sebetulnya dari presentasi dan data yang ada di Indonesia, kita nggak bicara luar negeri ya, di Indonesia, itu ternyata selalu permasalahan pada masa kehamilan waktu kondisi yang karena pada ibunya. Jadi contoh mungkin ibunya ada hipertensi atau darah tinggi, ya gangguan gula, ibunya stres, hiperaktivitas dan lain-lain, perdarahan dan lain, itu membuat bayi yang mestinya belum waktunya keluar, kehamilan belum 37 minggu, dia akhirnya keluar begitu. Jadi kita ini dokter anak kan menerima produknya ya gitu. Jadi kita betul-betul banyak kolaborasi dengan dokter kandungan. Jadi ibu-ibu betul-betul sering-sering konsultasi, kontrolkan kehamilan Anda, jaga supaya bisa dicegah tidak lahir prematur gitu. Betul sekali dokter. Nah, terkait dengan judul kita nih dokter, perawatan bayi prematur. Nah, supaya ibu-ibu nih dan para mams tidak salah kaprah bahwa kapan sebenarnya kita harus siap untuk merawat bayi prematur gitu dokter. Karena biasanya kan perawatan bayi prematur itu pasti membutuhkan waktu yang cukup lama ya dokter untuk dirawat di rumah sakit ya, karena belum bisa toleransi dengan suhu, belum bisa toleransi dengan nutrisi dan lain-lain gitu. Nah, kadang ada yang merasa saya sudah siap atau merasa saya belum siap seperti itu. Sebenarnya seperti apa tuh? Sedikit mungkin dokter. Ya, jadi yang perlu kita pahami adalah ini kita berbicara prematur, bayi kurang dari 37 minggu. Ingat bahwa tidak semua bayi prematur kita tahu bahwa mampu untuk bisa segera pulang. Jadi para mam sekalian betul-betul diperhatikan bahwa karena kami pengalaman banget nih merawat bayi prematur itu yang ditanya orang tua satu, kapan pulangnya begitu. Itu buang dulu. Itu buang dulu. Beda sama lahir bayi yang normal tidak prematur. Bisa bertanya kapan pulang. Apalagi banyak sekarang metode ERAX gitu kan ya, yang ramai bahwa kondisinya bisa segera pulang gitu. Jangan. Prematur itu berbeda.
kompleksnya saja dalam setiap usia kehamilan di saat dia prematur itu berbeda. Contoh, bayi prematur yang ada di Indonesia yang kita banyak merawat rata-rata memang pada usia 34 sampai 36 minggu. Gitu ya. Jadi sebelum pas dia sampai 37, 34, 36 minggu. Ini yang menjadi area abu-abu kadang-kadang. Kan bayinya udah bisa minum dong, berat badan kan sudah bisa, saya sudah bisa gendong dan lain-lain, pulangkan deh gitu. Selama prosedur dan persyaratan syarat untuk perawatan di rumah belum tepat, maka dokter juga salah satunya kesiapan orang tua jika belum mampu kita tidak akan memulangkan. Itu satu hal. Kemudian yang di bawah 34 sampai 32 minggu itu malah kondisinya kalau istilah awamnya kadang-kadang dia berhenti nafas, periode apnu kita bilang. Kadang-kadang dia juga belum bisa mampu seluruhnya untuk minum. Jadi kadang-kadang dia dikasih minum kembung, dikasih minum ASI atau yang diberikan oleh ibunya, ASI nggak ada, ASI donor belum jalan, akhirnya susu formula muntah gitu. Mengenyot kadang-kadang nggak bisa. Itu lebih lama lagi perawatannya gitu. Kadang-kadang rata-rata bisa 2 minggu lebih. Kemudian apalagi yang di bawah 32 minggu sampai usia 28 minggu. Itu rata-rata 1 bulan. Yang di bawah 28 minggu perhatian keras bahwa yang perlu ditanyakan apakah bayinya dalam kondisi stabil. Jangan menanyakan pulang dulu. Jadi kalau ibu-ibu misalnya bagaimana metode perawatannya sebelum memastikan Anda mampu dan bertanya itu, pastikan dokter apakah anak saya sudah memenuhi syarat untuk pulang. Itu tanyakan dulu. Nanti mentang-mentang habis ikut ini, wah kita orang tua dapat sertifikat dah, kita bisa kok merawat bayi prematur, gitu ya. Kata dokter Esa sama dokter Laksmi boleh kok begitu. Nah ingat dulu, dokter itu tidak mungkin menahan bayi-bayi ibu mams ini yang kalau misalnya masih dalam kondisi belum memenuhi syarat pulang, sehingga perawatan di rumah jangan dilakukan dulu, begitu. Oke dokter, wah jelas sekali nih, semakin tertarik untuk mengetahui lebih lanjut pasti nih dokter ya tentang apa sih sebenarnya. Nah tapi nih sambil kita menunggu para mamsnya panas mungkin ya dokter untuk bertanya, ini sudah ada beberapa pertanyaan nih dokter dari DM-nya Anak Kesehatan ini ya dokter. Saya tanyakan langsung dokter ya sambil menunggu. Oke, pertanyaan pertama dokter. Dokter mau bertanya, bayi saya lahirnya prematur, 7 bulan, lebih 2 minggu, dokter. Naik berat badannya susah banget, sering muntah kalau susunya naik volume. Bagaimana ya dokter caranya biar anak saya bisa naik berat badannya? Nah ini juga ya dokter ya, bukan untuk mamsnya aja, buat dokternya itu juga emang deg-deger juga dokter setiap ya betul. naik beratnya, keluhannya muntah kembung gitu dokter. Mungkin ada suatu tips untuk memberi minum mungkin dokter ya. Ya, kalau melihat dari pertanyaan dan usia kehamilan yang dikatakan, kita berusaha membaca sepertinya bayinya masih di rumah sakit ya atau dalam perawatan ya sepertinya. Memang belum ya dokter. Ya? Bukan dokter, tapi mungkin seperti ini sudah di rumah kayaknya dokter ya. Mungkin sekarang usianya sudah sudah beberapa kali ke depan ya. Oke. Ya, kita bahas dari dua sisi dulu. Sekilas andai bayi ini masih di rumah sakit, kalau kita melihat 7 bulan 2 minggu ini kan berarti 28 ditambah sekitar 30 minggu. Ya. Yang perlu diketahui sama Bapak Ibu sekalian yang ikut acara hari ini adalah ingat bahwa jika Anda memiliki anak yang lahir prematur, betul-betul diingat jangan sekedar menghitung usia kronologis. Usia kronologis itu usia KTP kalau kita ngomong ya. Lahir tanggal berapa, bulan apa, disitulah sekarang dikurangi itu kronologis gitu. Tetapi karena bayi belum punya KTP ya, jadi cuma akte kelahiran, jangan dihitung sesuai akte kelahiran. Tetapi ada usia koreksi. Di mana usia koreksi itu kita harus mempertimbangkan. Contoh kalau dia lahirnya sebetulnya 30 minggu, dan kemudian usianya sekarang Anda di rumah sudah 2 bulan, berarti 2 bulan itu kan 8 minggu. Jadi 30 minggu ditambah sampai dia posisinya 8 minggu, maka dia sebetulnya masih seperti bayi usia 38 minggu. Belum mencapai usia 0 hari sebetulnya. Karena 0 hari pada usia yang dihitung di dunia kedokteran, 0 hari itu adalah 40 minggu. Begitu. Jadi kita harus tahu dulu. Oh lahirnya 30 minggu. Berarti kalau menuju 40 minggu di usia bayi yang terhitung 0 hari nanti dia akan jadi, berarti nunggu 10 minggu. 10 minggu itu kurang lebih kan 3 bulan. Jadi kalau bayinya masih 2 bulan, dia belum usia 0 hari. Jadi hati-hati sekali. Memang jangan disamakan seperti bayi
Bayinya tetangga usia 1 bulan, usia 2 bulan berat badannya naik cepat, begitu minumnya ngenyotnya pinter. Nah, bayi Anda itu makan usia 0 hari aja belum, gitu maksudnya. Walaupun usia kronologisnya 2 bulan, gitu. Karena yang perlu dipahami adalah, ingat, bayi prematur bahkan penimbangan berat badan dan kurva berat badannya punya sendiri untuk prematur. Jadi kenaikan berat badannya jangan ditarget seperti bayi normal. Contoh, Anda dibuka buku KIA, kita muda, di situ ada grafik untuk peningkatan berat badan bayi-bayi tidak prematur. Kedua, Mams, kalau sudah update banget, zaman segini HP sudah on terus, bisa download Primaku. Itu produksi Ikatan Dokter Anak Indonesia. Di situ ada kurvanya, tetapi khusus prematur tidak ada. Sehingga pastikan jika Anda prematur, selama berat badannya belum mencapai 2.500, kontrol rutin minimal 2 minggu sekali untuk ke dokter spesialis anak yang merawat bayi Anda. Itu kalau di rumah sakit dan Anda baru pulang. Kalau bicara tentang di rumah, sudah di usia sudah dihitung usia koreksinya, kemudian Anda harus cari kurva Fenton. Download itu ada di Google. Cari kurva Fenton, ada jenis kelamin laki-laki dan ada jenis kelamin perempuan. Sesuaikan berat badan dan kenaikannya. Kenapa? Kalau berat badannya naik dan kemampuan minumnya bisa dihitung, hitung berat badan bayi Anda sekarang, dikali 180 cc per kilo per 24 jam. Itu dibagi dalam sehari, boleh. Dicicil dalam setiap 2 jam, dicicil dalam setiap jam. Kalau minumnya sudah memenuhi tersebut, jangan dilebih-lebihkan. Jadinya ya muntah, begitu. Iya, kadang-kadang ibu-ibu kan pengennya biar kalau kelihatan sama, dikunjungi sama teman-teman, tetangga, wah, bayinya gede-gedut gitu, lucu gitu. Kalau prematur susah, pelan-pelan, jangan sampai dipaksakan. Jadi ingat kalau udah di rumah, hitung kebutuhan cairan tersebut, maksimal aja 200 cc per kilo, bayi prematur udah mukok-mukok gitu ya kalau orang Jawa bilang. Jadi dipastikan kemampuan minumnya kalau sudah sesuai jangan dilebih-lebihkan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, evaluasi kalau memang dia sedikit kadang-kadang muntah, ingat bahwa organ prematur itu belum matang sepenuhnya waktu riwayat lahirnya. Jadi dia masih perlu banyak adaptasi dengan usia koreksi yang ada. Kadang-kadang bagaimana bisa meregang sama merapatnya dari otot-otot, salah satunya yang ada di otot pencernaan, yaitu di lambung, untuk bisa masuk ke lambung, supaya nggak naik keluar, itu dia masih agak lemah. Sehingga pelan-pelan sekali mencicil setiap 2 jam sampai 3 jam, jangan memenuhi target terlalu sering. Selama kenaikan berat badannya masih baik, kadang-kadang muntah bisa terjadi selama gumoh, bukan sampai muntah bior, begitu. It's okay, stay cool aja kalau berat badannya naik. Tapi kalau berat badan dalam penimbangan seminggu saja tidak naik, segera temui dokter. Karena itu urusannya bisa berbeda. Dan yang ketiga, ingat, bayi prematur bukan tidak bisa minum ASI. Ini yang nomor terakhir. Bayi tidak bisa harus dipastikan, pakai susu formula, kan bayinya kecil. Tidak. ASI adalah tetap yang terbaik, baik prematur ataupun tidak. Cuma pada prematur ada tanda kutipnya. Supaya ASI-nya bisa memenuhi kalori pada bayi-bayi prematur, jika ASI-nya sudah banyak, mampu minum, dan kenaikan berat badan sudah cukup, maka lanjutkan ASI Anda. Tetapi jika kenaikan berat badan dalam penimbangan seminggu sampai 2 minggu tidak mencukupi, baru kita kasih suplementasi. Begitu saran saya. Oke dokter, sangat membantu sekali saya rasa ya dokter ya, karena bayi muntah itu buat panik dok ya, apalagi kan bayi-bayi kecil gitu, itu sangat buat panik. Betul. Buat ibu-ibu pasti ya. Ya, soalnya kadang-kadang ibu-ibu juga jangan salah, bayi prematur kadang-kadang dotnya juga beda loh, gitu loh. Jadi jangan sampai besar pasak daripada tiang gitu ya. Jadi dotnya segede gambreng gitu terus dicekolin gitu kan. Akhirnya tersenggol lah bagian refleks muntah di belakang, muntah dia nanti. Itu jangan lupa juga. Oke dokter, mengingat tadi dokter menyebutkan tentang sulfur dan ASI ya dokter, ini ada pertanyaan yang agak mirip nih dokter. Jadi dokter, bayi saya lahir pas usia hamil 8 bulan dokter. Sekarang masih di NICU dengan ASI. Kata dokternya beratnya nggak naik-naik, diminta beli bubuk namanya HMF untuk dicampur ke ASI-nya. Dokter, apa bedanya ASI dicampur bubuk ini? Kenapa nggak dikasih susu formula aja dokter biar praktis? Nah itu dokter, pertanyaan mungkin sama yang dokter jelaskan tadi. Ya. Ini pertanyaan keren, saya jadi senang ini. Berarti ini testimoni nyata ini. Jadi betulan menjadi pengalaman yang baik untuk orang tua yang lain sekalian saya bagi. Jadi kita tahu bahwa ASI is the best. Apapun merek susu formula Anda, semahal apa, mau beli di bagian toko online mana,
itu tetap yang terbaik adalah ASI. Kita harus paham bahwa perbedaan nutrisi dan ASI itu, perbedaan sufor dan ASI itu tidak hanya sekedar nutrisinya, tetapi mendapatkan kandungan imunitas di dalam ASI. Dan kita harus tahu bahwa bayi prematur itu termasuk tidak imatur dalam proses pertahanan tubuhnya. Imunitasnya masih rentan dibandingkan dengan anak yang tidak prematur. Itu kenapa suplementasi dari ASI jika diberikan kepada bayi, maka itu akan membantu meningkatkan, memberikan perlindungannya lebih terhadap serangan penyakit dan lain-lain, apalagi jika masih dirawat di ruang NICU. Sehingga dokternya hebat banget. Kalau menginformasikan bukan susu formula, carilah bubuk namanya human milk fortifier. Jadi kita harus tahu, jika kita melahirkan bayi prematur, maka ASI Anda juga termasuk ASI prematur. Nah, kelemahan, bukan kita ngomong kelemahan ya, ASI is the best. Tetapi ada faktor di mana ASI yang prematur, kandungan kalorinya mengikuti bayi kecil. Bayinya kecil, kalorinya ikut rendah, kecil begitu. Nah, jadi untuk supaya bayi ini bisa naik berat badan sesuai dengan yang diharapkan di grafik Fenton tersebut, maka susu Anda, ASI Anda ditambahkan suplementasi supaya kalorinya nambah. Gitu. Jadi ASI Anda bukan ditambah susu formula supaya ASI Anda tetap bisa diberikan yang terbaik dan banyak sesuai kebutuhan bayinya, maka ditambahkan supaya kandungan kalori, terutama juga protein, itu akan sangat membantu sesuai kebutuhan bayi prematur supaya pertumbuhannya sesuai dengan harapan. Jadi semangat. Bahkan kita tahu kalau di Indonesia perlu tahu loh, semua yang sehat itu lebih mahal kan. Kayak contoh air mineral gitu kan, ya kadang-kadang kita nyari yang betul-betul bermerek itu cukup mahal. Makanan sehat itu lebih mahal. Harga human milk fortifier memang lebih mahal dari susu formula. Jadi terbukti lah kalau ini memang jauh lebih baik dan lebih sehat, apalagi ditambah GAC Anda, begitu ya. Iya, dokter. Mungkin itu akan menjelaskan ya, dokter, kenapa pilihannya selalu ASI dulu dimaksimalkan, baru setelah itu pasti dokternya punya alasan kan ya, dokter, untuk Betul. memberikan pilihan tersebut. Oke, Yes. dokter, ini juga ada pertanyaan dokter di kolom chat dari Mom Nandi Marify. Dok, standar bayi pulang dari rumah sakit kadang beda-beda, dok. Ada yang 1,8 boleh pulang. Ada juga yang nunggu 2,5. Apakah pola perawatan berbeda pada saat pulang, misalnya jumlah aturan minumnya? Terima kasih. Itu, dokter. Ya, ini yang tadi masuk terbahas, akhirnya dokter kapan bisa menentukan indikasi untuk pulang. Jadi ibu-ibu kalau kita sarankan, Anda itu memiliki hak untuk merawat bayi tersebut di rumah sakit sebetulnya. Jadi kita dalam metode perawatan modern ini family center care. Jadi family malah kalau bisa ada di sebelah dari bayi tersebut. Sehingga Anda bisa memahami bagaimana bayi Anda apakah sanggup pulang nggak sih sebetulnya gitu. Karena kadang-kadang orang tua, bener dong, masa bayinya nggak bisa gitu kan. Jadi jangan-jangan dokternya susah nih nggak mau mulangin begitu. Jadi ingat bahwa indikasi pulang jika sesuai dari pedoman pemerintah ya sebetulnya namanya Permenkes itu peraturan Menteri Kesehatan menetapkan pedoman pelayanan obstetri neonatologi. Jadi pelayanan untuk persalinan dan bayi itu sebetulnya 1.800 sudah pulang, sudah diizinkan untuk pulang. 1.800. Tetapi ingat, itu untuk ukuran berat badan. Sedangkan dari keilmuan kedokteran kita, neonatologi atau keilmuan bayi prematur dalam metode perawatannya, harus ada 3 yang bisa dipenuhi, baru bayi itu diizinkan pulang. Walaupun beratnya sudah 1.800. Gitu. Kalau 2.500 pun juga bisa ada kelainan, belum bisa. 1 adalah mampu, intinya konteksnya, garis besarnya adalah semua kemampuan hidup pada bayi prematur dapat digantikan oleh orang tua di rumah. Intinya 1 itu aja, gitu. Contoh bayi prematur kendala paling sering adalah nafas. Bagaimana nafasnya? Kalau masih menggunakan alat bantu nafas mulai dari yang paling berat sampai oksigen kiwir-kiwir yang cuma nempel, jangan sekali-sekali maksa pulang. Walaupun beratnya sudah gede, gitu. Karena ada bayi-bayi yang gangguan maturasi paru sampai dia menggunakan oksigen dan lama, namanya bronchopulmonal dysplasia. Jadi organ parunya tidak berfungsi dengan baik, gitu. Terus kemudian yang kedua, bagaimana kemampuan sirkulasi jantungnya? Perlu diketahui prematur itu ada potensi tinggi beberapa kelainan katup jantung. Itu ingat, jangan maksa pulang juga begitu ya. Kemudian ketiga adalah kebutuhan nutrisinya.
Apakah dia mampu minum tanpa selang? Kadang-kadang kita harus tahu. Apakah dia mampu ngenyot? Ngenyot itu bagaimana bisa menghisap payudara Anda, atau sampai jika ASI tidak keluar dan Anda harus menggunakan botol, bisa nggak ngenyot atau ngemut pentilnya itu? Itu yang harus dipastikan dulu. Dan yang terakhir, ini bonus. Kenapa? Anda akan dites sama perawat-perawat, sama bidan, sama dokternya. Ayo Bu, coba gimana nyusuin gitu. Gimana bisa nggak melakukan perawatan di rumah? Kadang-kadang metode kangguru mereka aja belum mampu. Atau bahkan tidak tahu kangguru itu modelnya kayak gimana gitu. Nah, itu kita harus. Kalau orang tuanya udah siap, rumah siap, baru kita pulangkan. Jadi ingat jangan melihat patokan berat badan, karena itu patokan yang paling nyaman memang untuk ditanyakan, sudah beratnya segini, udah bisa pulang. Nah, tetapi yang perlu diingat kriteria klinis, kriteria dari bayi itu sendiri sebenarnya sanggup pulang apa enggak, begitu. Betul, betul, betul. Oke, dokter. Jadi kadang-kadang memang moms itu kan pada saat KMC ya, dokter, kalau saya perhatikan tuh saling ngobrol tuh dok sama mami-mami yang lain yang KMC juga gitu kan dokter. Terus cerita, bayi saya udah boleh pulang, bayi saya belum. Nah itu kadang-kadang membuat itu ya seperti kecemburuan sosial jadinya dokter. Iri ya. Ya, betul. Tapi bagus sih, itu saya kadang-kadang itu memang menyatukan mereka ya, tapi memang kita situasi pandemi ini jadi kekhususan ya. Tetapi di masa waktu sebelum pandemi itu membuat mereka bergabung jadi satu, itu kayak persaingan. Jadi mereka saling betul-betul melirik, kok situ bisa cepet ya, oh metode kangguru kayak gitu, oh dia sering rajin begitu. Jadi ada rasa tersaingi dan mereka mau belajar, itu bagus sih metode itu sebetulnya. Iya dokter, kadang ada positif negatifnya ya dok, ada satu sisi sharing, ada satu sisi malah jadinya begitu dok, persaingan. Oke deh dokter, berhubung tadi dokter menyebutkan KMC juga, saya ingat juga nih dokter, ada satu pertanyaan tentang KMC juga dokter, atau kangguru mother care. Dokter, bayi saya prematur, sudah boleh pulang, diminta KMC sering-sering, kalau bisa 24 jam. Kenapa ya dokter? Karena saya itu ibu bekerja dokter. Nah itu tentang KMC dokter. Wah, keren banget nih berarti. Saya salut banyak ibu-ibu sudah mulai melek tentang KMC, sampai kita tuh dokter-dokter Indonesia khusus untuk merubah istilah KMC loh. Karena ternyata tidak semua orang maksudnya memahami kenapa kangguru. Kok nggak sapi mother care gitu kan? Ya kenapa kok nggak monyet mother care gitu? Kenapa harus kangguru? Membuat mereka seolah-olah jadi nggak perlu mengikuti. Jadi metode perlekatan bayi kita bilang. Jadi pada intinya kangguru mother care itu kita mencontoh dari binatang kangguru yang dimana memang anak-anaknya lahirnya prematur gitu, dan mereka menggunakan skin to skin contact, kulit ketemu kulit. Maka itu ilmu fisika yang sangat standar sekali, di mana yang memiliki suhu tubuh lebih tinggi akan memberikan ke suhu tubuh yang lebih rendah melalui kontak gitu. Nah, jadi kalau ditanyakan, kok jadi lupa ya pertanyaannya apa tadi ya? Saya jadi KMC dokter, kenapa harus 24 jam dokter? Ya, kenapa harus 24 jam? Tadi saya mengarahkan itu. Jadi, kenapa harus mengatakan 24 jam? Ingat bahwa salah satu perawatan bayi di rumah, bahkan juga di rumah sakit, istilahnya bayi prematur, dia memiliki satu kelemahan di mana fungsi kemampuan otak dalam menjaga suhu tubuhnya, dan kedua, lemak di tubuh bayi prematur itu masih tipis. Jadi fungsi otak untuk mengatur suhu masih prematur, jadi masih belum matang otaknya, sehingga pengaturan suhunya tidak bisa mengikuti dengan cepat fluktuatif yang terjadi antara suhu tubuh dan lingkungannya. Yang kedua, selimutnya dia sebagai tubuh jaketnya dia itu lemak itu masih tipis, namanya lemak coklatnya itu masih tipis begitu, sehingga dia mudah sekali kedinginan. Itu kenapa, jadi daripada ibu-ibu bingung, kan katanya supaya hangat beli inkubator gitu, impor gitu, atau sampai beli lampu yang 100 watt dicorong gitu ke bayinya. Atau kadang-kadang kalau kayak ayam, kadang-kadang nggak punya lampu disenterin gitu bayinya, jadi kayak ikan gitu. Nah, kita harus tahu bahwa bayi prematur butuh hangat, bukan butuh panas gitu ya. Gimana caranya hangat yang paling ideal? Hangatnya suhu tubuh bayi itu berapa prematur? Ya sama kayak normal, 36,5 sampai 37,5. Gimana caranya membuat Anda bayi prematur supaya tetap suhu stabil tersebut? Paling mudah ya tempelkan ke suhu tubuh Anda. Karena suhu tubuh Anda juga normal. Sehingga terjadi keseimbangan antara siapapun lah. Bapaknya yang melakukan, kalau bapaknya bukan kangguru mother ya, jadi pokoknya bapaknya, neneknya gitu, atau ibunya, gantian.
Juga jangan egois, jangan ibunya aja namanya mentang-mentang kangguru mother care. Kalau mothernya kerja gimana? Ya carilah father, carilah grandma, carilah grandpa, itu oke. Yang penting dia mendapatkan skin to skin contact karena dia 24 jam memang harus terjaga suhunya. Jadi kalau di rumah sakit intermittent karena ada penggantinya, ada inkubator, ada kayak penjaga hangat kita radiant warmer namanya. Ya sudah ada, kalau gitu kita beli inkubator aja. Sebentar. Kita harus tahu bayi itu tidak hanya butuh hangat. Bayi itu punya psikologis untuk kemampuan tumbuh kembang yang harus kita jaga. Anda bayangkan kalau misalnya Anda dikasih makan di rumah sama suaminya, tapi Anda dikunci di dalam kamar, tidak pernah diajak jalan-jalan, kan stres juga gitu. Jadi ada sisi di mana seorang bayi jika rileks, happy, dan betul-betul merasa nyaman, itu ada di pelukan ibunya. Sehingga dia mendapatkan sisi psikologis yang senang, maka semua hormon-hormon yang baik akan keluar, dan itu mampu meningkatkan berat badan lebih cepat daripada yang stres. Salah satunya dia akan stres tanpa dekat dari ibunya, akhirnya berat badan nggak naik-naik. Gitu. Jadi bonding terhadap ibunya itu kuat banget. Karena ingat, bayi prematur, kalau mau dipotong nggak apa-apa loh, Mbak Laksmi, karena saya kalau sudah ngomong suka lupa waktu. Jadi ceritanya kalau bayi prematur itu, di saat dia keluar dari kandungan, yang semestinya belum waktunya keluar, maka yang diharapkan perawatan di luar itu masih seperti perawatan di dalam kandungan. Sampai dia usia 40 minggu koreksinya yang seperti saya bilang. Jadi, bagaimana yang paling menyerupai kandungan? Salah satunya dalam menjaga kehangatan. Tempelkanlah di kulit Anda. Karena bayi itu waktu di dalam kandungan, yang sangat menenangkan dia bukan musiknya Jennifer Lopez, bukan musiknya punyanya Beethoven, tapi apa? Denyutan jantung ibunya, gitu. Jadi di saat Anda menempelkan ke dada seperti kangguru mother care tersebut, dia dengar denyut jantung ibunya. Jadi dentuman jantung ibu, dia tenang, oh ini kayak di dalam kandungan. Situasinya bisa meluk, hangat, dan posisinya betul-betul mendapatkan dekapan, disayang-sayang, disenandungkan. Dia akan senang sekali dan akhirnya berat badan lebih cepat naik, percaya saya. Begitu. Oke. Berarti itu yang harus diingat ya, Dok. Untuk perawatan bayi prematur itu sebenarnya tidak hanya pada ibu tanggung jawabnya ya, dokter ya. Sebenarnya kita bisa juga anggota keluarga yang lain gitu kan, mungkin ibu juga lelah atau seperti kasus ini ibunya bekerja ya, Dok ya. Jadi pada saat ibu tidak available bisa dengan ayahnya dulu atau kakeknya, seperti itu ya, dokter. Nah, betul banget. Jadi karena kita harus menjaga loh, ibu itu waktu habis melahirkan bayi normal aja ada istilahnya baby blue syndrome kan, kalau kita tahu ya. Jadi ibunya stres-stres gitu. Apalagi prematur, dia stres banget gitu. Jadi harapannya keluarga ini mensupportnya salah satunya ya dengan itu, daripada ngomel aja. Kamu kok nggak bisa nenangin, kamu kok bayinya gini, ayo waktunya ke dokter. Hey, stop it. Jadi bayi kalau sudah dipulangkan, harapannya perawatan di rumah membuat situasi yang lingkungan nyaman seperti di dalam kandungan. Suara jangan teriak-teriak, cahaya jangan terlalu silau. Jadi itu harus kerjasama keluarga yang baik gitu. Betul dokter. Juga tadi ya dokter, mungkin pada saat bencana dokter jadi berhubungan ya dokter, sebenarnya bisa dengan KM sebenarnya dok ya untuk pada saat bencana. Jadi Anda para moms ini yang hidup di daerah yang tidak sedang bencana, ya kita kan bencana nggak tahu ya kapanpun datangnya itu, bersyukur banget loh kalau bisa gunakan ASI. Kenapa? Di saat saya melihat di tempat bencana, mohon maaf, berpikirlah Anda seorang ibu-ibu yang merawat bayi di situ, prematur, dan termasuk rumah sakitnya. Di saat bencana itu apa sih yang susah? Pertama kali, listrik, air, koneksi. Sudah, koneksi termasuk handphone dan lain komunikasi, begitu. Anda memberikan sumbangan susu formula, begitu. Ini mau dicuci botol di mana? Akses air bersih bahkan tidak ada. Menghangatkan air aja tidak ada. ASI itu menjadi sebuah kayak betul-betul tambang emas di situ itu. Jadi itu kenapa di tempat-tempat perawatan bayi prematur selain ASI, tetapi akhirnya untuk menghangatkan, kan akses listrik juga nggak ada, inkubator mati semua kadang-kadang itu di rumah sakitnya. Bahkan di rumah juga nggak ada rumah-rumah yang layak untuk ditinggali, jadi mereka di pengungsian. KMC itu menjadi seolah-olah back to the nature. Jadi yang kuasa itu memperlihatkan bahwa nih loh, ini yang paling terbaik dan ini yang dibutuhkan bayi Anda. Aman semua. Ya paling malu-malu dikit karena harus telanjang-telanjang, tapi kita kumpulkan kok para ibu-ibu itu untuk sesama yang merawat bayi-bayi prematur dengan melakukan KMC begitu. Kangguru mother care. Yes.
Pasti ibu-ibu itu seneng banget waktu dokter Reza ke sana ya dok ya, benar-benar tercerahkan pasti. Ibu-ibunya senang, suaminya nggak senang biasanya. Oke, dokter. Ini Gitu. ada pertanyaan lagi di kolom komentar. Oke, dari Niwen. Oh, ini salah satu kolega kita, dokter. Dokter Niwen Yuliandari. Oke, selamat malam, dokter Reza. Apakah KMC hanya terbatas pada bayi prematur? Bagaimana dengan bayi cukup bulan dengan harapan berat badannya bisa naik bagus? Bisa dilakukan kita, dokter. Terima kasih, dokter. Silakan, dokter. Oke, wah, Dokter Julian dari ini, oh itu teman kita banget tuh, teman main kelereng biasanya. Ya, apa kabar dokter? Saya terus ya. Ya, jadi kanguru mother care memang diutamakan untuk bayi prematur karena yang jelas instabilitas suhu sering terjadi karena termoregulasinya belum terjaga baik. Jadi untuk memastikan menjaga suhu supaya tetap dalam range normal begitu. Tetapi apakah bisa dilakukan pada bayi yang besar? Sebetulnya pada intinya satu, kalau teman-teman, kok teman ya, para moms ya sudah teman-teman kita udah para moms semua kebanyakan. Kalau dulu zaman pacaran deh, kalau pernah lihat film-film sok romantis, wah kasihan ya kamu kehujanan, dipayungin terus dipeluk gitu. Itu kan kanguru mother care sebetulnya. Kenapa? Menghangatkan. Padahal dia juga bukan prematur kan, gitu loh. Jadi apakah bisa digunakan pada bayi-bayi yang cukup bulan? Kalau memang bayi cukup bulan tersebut memang kondisinya membutuhkan kehangatan, boleh Anda lakukan. Boleh Anda lakukan. Nah, tetapi harus kita satu hal ingat bahwa kenapa kok bayi sudah matang, tidak prematur, kok masih ada gangguan termoregulasi suhunya. Mestinya dia sudah cukup bisa menjaganya. Nah, itu yang harus konsentrasi dokter untuk bisa mencari. Adakah masalah? Jangan-jangan dia punya infeksi. Jangan-jangan dia punya kelainan di bidang otaknya. Mungkin yang harus dilihat apakah ada gangguan fungsi otak. Gitu. Karena mestinya dia kalau normal sih bisa menjaga dengan baik. Apalagi lemak coklatnya sudah cukup tebal. Begitu ya. Terus yang kedua, gimana untuk membantu meningkatkan berat badan? Ini pertanyaan bonus bagus banget nih. Kenapa? Yang kita ambil adalah sisi ketenangan bayinya. Sisi happy dengan orang tuanya nempel. Dia happy. Kalau happy seperti yang saya bilang, semua hormon akan berkembang dengan baik dan bisa membantu berat badan. Tetapi biasanya orang tua sekarang itu mungkin agak susah melakukan KMC jika indikasinya bukan karena prematur. Karena itu kan memang effort yang butuh lebih berat ya. Tetapi ingat bahwa itu bagus banget. Ada sisi lain yang juga dipertimbangkan dan ilmunya berkembang yaitu pijat bayi. Itu sangat juga amat membantu. Bahkan di prematur kita mempraktekkan tetapi dengan tenaga kesehatan yang terlatih. Karena beda pijat bayi prematur dengan pijat bayi pada yang tidak prematur. Boleh dokter, boleh. Yang penting sih effortnya disesuaikan tetapi dipastikan bahwa dia tidak ada gangguan termoregulasi suhu. Jadi kita ambil sisi KMC-nya karena happy dengan ibunya, nempel. Jadi bondingnya lebih kuat. Perlu diketahui kalau nyusui itu sebetulnya semi-semi KMC loh, gitu. Kalau menyusui dengan langsung direct breast milk ke ibunya, itu semi KMC. Nempel kulitnya, ya kalau ibunya benar-benar buka semua ya, begitu. Terus diberikan senandung, dilus-lus, dan ditatap, itu juga meningkatkan berat badan. Kalau dia melakukannya dengan tepat cara menyusuinya. Begitu. Oke, dokter itu sangat membantu ya dokter karena kan kadang-kadang Ya. eh, apa ya bonding itu juga ada beberapa ibu yang lebih senang bayinya tuh dekat selalu dengan dia. Jadi sebenarnya tidak apa-apa ya Betul. dokter juga. Oke dokter ini ada pertanyaan juga dari Mam Rea Liona. Dok, apakah bayi prematur harus selalu diberikan zat vitamin yang isinya besi dan zinc, dokter? Ponakan saya prematur 34 minggu, beratnya 1.700. Setelah dirawat seminggu sudah boleh pulang, mungkin pulangnya dengan vitamin-vitamin tersebut gitu, dokter. Yes. Apa itu harus dilanjutkan terus atau bagaimana, dokter? Silakan, dokter. Ya, ya, Ibu bagus banget bisa memastikan tersebut untuk kelanjutan berkepanjangannya. Jadi kita perlu tahu bahwa bayi tidak prematur pun itu membutuhkan nutrisi yang tepat. Nutrisi yang tepat itu ada dua kandungannya, makronutrien dan mikronutrien. Jadi nutrisi-nutrisi besar dan nutrisi-nutrisi penunjang, istilah mudahnya seperti itu. Nutrisi besar itu yang mengandung protein, lemak, karbohidrat, dan lain-lain itu biasanya ada di ASI kalau misalnya bayinya tidak prematur. Tetapi kalau misalnya bayi Anda tidak prematur, maka itu sebenarnya tercukupi dari ASI. Tetapi ingat bahwa prematur dan tidak prematur, kita perlu tahu sebetulnya Indonesia memiliki kondisi kekhususan.
yang dimana sampai akhirnya dikeluarkanlah rekomendasi suplementasi zat besi. Itu nomor satu dulu kita bicara. Kenapa? Karena dari semua data yang ada, semua ibu-ibu kehamilan kurang lebih 40-60% dengan varian tiap daerah bisa berbeda. Ibunya sudah terjadi defisiensi zat besi. Ya, ibunya sendiri sudah bakat-bakat anemi. Saya nggak tahu kalau di dokter kandungan bagaimana protokolnya. Sehingga itu sangat mempengaruhi bagaimana kualitas ASI Anda. Itu kenapa pada bayi-bayi yang menggunakan ASI, full ASI eksklusif, pada usia 6 bulan direkomendasikan untuk mensuplementasi zat besi. Bayi usia kronologis 6 bulan. Itu satu dulu. Nah, bagaimana dengan bayi prematur? Sayangnya bayi prematur salah satu proses prematurnya belum matangnya dalam produksi sel darah merah itu juga terjadi. Sehingga itu kenapa dibutuhkan suplementasi zat besi, membantu supaya produksi sel darah merah dan kandungan zat besi tidak bisa didapatkan dari ASI, karena ASI-nya kadarnya rendah sekali, susu formula juga kadarnya rendah sekali, sehingga diberikanlah kadar Fe, kita istilahnya, atau zat besi tersebut, untuk pada prematur yang diharapkan dan dihimbau usia 1 bulan sudah diberikan. Jadi memang betul sekali karena pada ASI dan susu formula kadarnya rendah zat besi sehingga dibantu diberikan tersebut pada bayi prematur. Itu baru zat besi. Kita nggak usah bicara zinc. Kenapa? Selain zinc dan lain-lain mikronutrien juga diperlukan. Ya kondisi salah satunya vitamin D. Kalau banyak yang sekarang tahu ya, wah vitamin D kalau COVID penting. Bukan COVID. Tapi semua butuh emang kebetulan dilirik. Jadi vitamin D juga butuh. Vitamin C, vitamin A, terus kemudian kalsium. Artinya di sediaan-sediaan itu ada yang isinya kandungannya juga kalsium. Itu betul ada suplementasi. Karena kalau prematur, ingat bahwa ada vitamin kalau diberikan kalsium jangan ngomel. Kan di ASI juga ada elektrolit. Mungkin banyak update gitu. Ingat bahwa prematuritas itu ada salah satu kondisi yang kita takutkan osteopenia of prematurity gitu. Jadi itu kondisi tulangnya memang kadar kalsiumnya rendah sehingga suplementasi supaya bisa menambahkan segera pertumbuhan dan kekuatan tulang. Diperlukan vitamin. Lanjutkan Bu. Sampai kapan? Sampai Anda mendapati bayi Anda usianya 40 minggu. Ya, setelah 40 minggu saran saya periksakan ke dokter terdekat karena bukan hanya sekedar komunikasi. Bisa nggak ya dilanjut? Harus dipastikan. Nanti dokternya akan melihat berat badan naik nggak ya, kondisinya pucat nggak ya, atau kondisi kenaikan berat badannya sesuai nggak ya, atau anaknya kok tambah lemah, diukur saturasi oksigen, karena itu pengaruh sekali dengan kadar salah satunya sel darah merah yang ada di dalam tubuh, kekuatan terhadap kecukupan zat besi tersebut. Gitu itu banget. Itu membantu sih dokter, kadang-kadang kan itu masalah terbentur di biaya juga dokter untuk hal-hal seperti itu kan. Ini sampai kapan harus dilakukan? Gitu. Jadi jawabannya membantu sekali dokter. Oke, sambil menunggu lagi dokter, kita lihat pertanyaan dari direct message. Wah, nggak kerasa ya dok, udah lama banget nih. Semoga saya bisa cepat untuk pertanyaannya dokter. Oke. Dokter, bayi saya lahir prematur dokter, 35 minggu, beratnya 1.300. Kulitnya keriput banget dokter. Udah boleh pulang. Saya sampai takut kalau terlalu keras saat mandiin. Harusnya kita pakai sabun yang seperti apa ya dokter? Oh mungkin ini perawatan kulit pada bayi prematur jadinya dokter. Apakah sama ya, atau tidak? Oke, ya pada intinya kalau jika sudah dipulangkan, tidak ada tempat-tempat infus atau tempat-tempat di mana potensi luka seperti di rumah sakit, maka Anda mandikan bayi dengan sabun bayi seperti biasa. Jadi yang bayi-bayi yang biasanya menggunakan sabun cair itu lakukan seperti biasa. Karena kalau di sabun di rumah sakit memiliki kekhususan karena ada risiko-risiko potensi terjadinya kuman-kuman itu menyebabkan infeksi. Jadi sabunnya harus yang antiseptik banget begitu. Anda jangan melakukan hal-hal tersebut selama kulit bayi Anda tidak ada masalah dan tidak ada tempat-tempat yang dicurigai tanda infeksi. Jadi lakukan mandi seperti biasa. Sabun mandi bayi itu pH-nya sudah yang paling pas untuk bayi-bayi prematur pun juga digunakan tidak ada masalah. Tetapi intinya mandi. Kadang-kadang bayi prematur ibu-ibunya takut mandikan malah. Jadi bagus kalau nanyain yang mandi, malah banyak yang tidak dimandikan. Kenapa? Karena khawatirnya takut kedinginan. Selama Anda memandikan dengan air hangat, dengan penyiapan yang tepat, lakukan seperti biasa. Bayi prematur salah satunya kulitnya memang seperti old man. Jadi kayak kisut gitu. Nah, itu memang kita harus lebih perlahan-lahan dan jangan berusaha memberikan hal-hal sesuatu. Contoh, diosok-osok pakai minyak kayu, minyak telon. Kadang-kadang kulit-kulitnya ada yang sedikit
keras atau ngelupas, itu biarkan saja, itu memang fisiologisnya karena dia belum matang dan kadar lemaknya masih tipis, luas permukaan tubuhnya dengan kulitnya itu lebih luas, jadi masih kisut. Nanti kalau Anda sudah lihat berat badan naik, pelan-pelan akan terisi dan itu tidak masalah. Jadi mandikan seperti biasa dengan sabun yang normal dan apa adanya. Kalau jika ada luka, segera periksakan ke dokter dekat karena kuatnya menjadi resiko infeksi, baru diberikan sabun khusus. Biasanya seperti itu. Gitu. Oke. Ya dok ya, kadang-kadang sih dok ya, karena terlihat ringkih sekali bayi-bayi kecil itu kan dokter. Jadi kita Betul. ngelihatnya Yes. yang cukup bulan aja, kadang-kadang moms tuh suka masih yang nggak berani karena misalnya tali pusarnya belum pupus, apalagi bayi yang kecil itu kadang-kadang menjadi masalah juga. Sempat kayaknya mereka nggak mandiin, datang-datang kontrol, ada mulailah infeksi-infeksi kulit, beruntusan gitu. Betul. Iya, ya. Itu kenapa saya sarankan para moms, kalau misalnya saking senengnya, ya anak Anda boleh pulang. Yeay, sebentar. Setelah senang, Anda tanyakan, Anda tahu nggak cara ngerawatnya? Kalau nggak tahu, itulah kesempatan Anda bertanya. Boleh nggak saya diajarin? Biasanya nanti diajak masuk, kemudian di bagaimana di peragaan. Jadi Anda tidak akan merasa sendiri, begitu. Jadi Anda nggak bisa pede lah meningkatkan kepercayaan diri Anda untuk merawat bayi prematur, gitu. Tuh, oke, ini ada satu pertanyaan dokter yang menurut saya sering sih ya dokter ditanyakan. Dari seorang mam yang menanyakan dokter bagaimana kita memberikan imunisasi dokter, itu selalu ditanyakan. Ada bayi prematur, apakah sama atau berbeda dengan kakaknya yang lahir cukup bulan dokter? Itu perbedaannya Nah, dokter. bagus. Jangan lupa ya, kalau kita melihat supaya lebih mudahnya dipahami para mams, jadi kita harus tahu bayi cukup bulan, tidak prematur, itu diimunisasi tujuannya untuk meningkatkan imunitasnya yang belum didapatkan dari ibunya. Itu saja bayi yang tidak prematur. Prematur artinya komplikasi yang kita paling khawatirkan adalah satu, prematur itu tidak adanya terjadi kematangan organ yang belum sesuai usianya. Maksudnya usia untuk di luar kandungan begitu. Jadi termasuk otaknya belum matang, paru-paru, jantung fungsinya dan lain-lain, termasuk pertahanan tubuhnya, imunitasnya. Kalau yang sudah lahir tidak prematur, imunitasnya dianggap layak aja masih dipakai ditambahkan imunisasi, apalagi untuk bayi yang imunitasnya betul-betul belum layak. Istilahnya belum bisa dipastikan mampu memberikan pencegahan yang cukup. Malah harus diberikan. Cuma bagaimana cara pemberiannya? Ingat, hanya untuk hepatitis B saja yang baru lahir biasanya ditunda jika berat badan belum mencapai 2 kilo. Untuk imunisasi lainnya, jalankan. Jadi berikan sesuai jadwal apa yang menjadi jadwal rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia tahun 2020. Download di Google sudah cukup banyak. Jalankan karena khusus imunisasi pakai usia kronologis. Tidak melihat usia koreksi. Begitu ya. Itu. Tapi kadang-kadang juga agak sulit karena saat kita, misalnya pasien kita kembalikan ke Vaskes 1, kadang di Vaskes 1-nya juga suka takut tuh dokter untuk imunisasi. Rekomendasi dari anak, ada pasiennya kembali lagi, anak jadi bolak-balik, sedangkan anaknya juga jadi mobilisasinya terlalu banyak ya dokter, bolak-balik seperti itu. Ya, betul. Jadi saran saya memang ibu-ibu yang pulang dari bayi prematur, percaya saya satu, di era JKN ya, era BPJS ini kita paham bahwa ada peraturan dan teknik yang mungkin belum sinkron, itu karena posisi ya keterbatasan negara kita dengan majemuknya kondisi masyarakat dan teknis yang peraturan yang harus ditetapkan merata untuk seluruh Indonesia. Dan kondisi prematur kita masih banyak. Jadi saran saya di saat Anda pulang dengan kondisi bayi Anda prematur, Anda harus pegang satu dokter anak yang mampu merawat bayi Anda atau yang memang merawat bayi Anda. Jadi Vaskes, ya memang sih kadang-kadang ke spesialis kalau memang nggak ada indikasi, BPJS nggak bisa dipakai, rujukan muter-muter aja. Nah, ya memang kita harus perawatan ekstra lah ya, begitu. Kalau peraturan belum menunjang, pastikan jika bayi Anda mau sehat dan selamat, lakukanlah yang terbaik. Jadi saran saya selama bayi Anda masih prematur, belum 40 minggu, pastikan Anda jangan lupa punya satu pegangan dokter anak siapa yang akan bisa memegang anak ini. Kalau imunisasi, timbang berat badan, kontrol sakit, sampai 40 minggu pegang deh harus satu dokter anak. Gitu. Oke, itu jadi ini ya dokter ya, pesan yang ini kayaknya harus dipegang untuk ibu-ibu mungkin yang sedang hamil, atau yang mungkin sudah mempunyai bayi yang prematur, agar tidak kebingungan dok, seperti jajan dokter jadinya dokter gonta ganti gitu kan dokter. Iya, soalnya kayak mams itu ada yang hobi belanja dokter gitu. Soalnya kenapa?
Itu jangan dilakukan ya, gitu. Karena satu dokter mengetahui riwayat anak Anda itu sudah sangat baik. Apalagi bagi pelaku perjalanan, Dokter Lasmi, itu yang sering mereka lupakan. Pindah aja ikut suami, oh mau jalan-jalan, ikut mertua tinggal. Habis itu dia bingung. Dokter anaknya yang mana? Dokter siapa? Jadi sebelum Anda berpindah tempat, pastikan Anda ketemu dokter anaknya. Anda bisa menanyakan, dokter saya mau pindah ke kota ini, dokter anak siapa yang bisa saya menjadi rekomendasi gitu ya. Itu dan juga recordnya ya dokter ya, apa saja yang sudah dilakukan, imunisasinya Betul. apa, agar tidak bingung untuk yang ya. Bagus itu Dokter Lasmi, jadi diingatkan ada 2 titik record yang harus dibawa, pilihannya cuma 2, hidup Anda, buku KIA atau Primaku, itu aja. Jangan ore-orean kertas belanja, gitu ya. Itu jangan banget, gitu ya. Setiap ganti dokter bukunya ganti, jadi bukunya jadi banyak ya dokter, akhirnya bingung. Iya betul. Giliran mau masuk sekolah bingung, udah imunisasi lengkap apa belum, bukunya hilang semua gitu. Betul. Oke dokter, ini pertanyaan mungkin 2 terakhir ya dokter ya, karena waktunya juga sudah mulai menipis. Ini juga pertanyaannya sering ditanyakan nih dokter. Dokter, untuk bayi prematur, kapan kita mulai memberikan MPASI dokter? Usia koreksikah atau usia dia saat ini untuk MPASI? Seperti itu dokter. Usia kronologis, bukan koreksi ya. Jadi untuk khusus pemberian MPASI di saat bayi usia 6 bulan, berikan. Tetapi ingat, kita harus evaluasi kemampuannya. Kita harus toleransi kemampuannya. Itu yang jangan dilupakan. Kadang-kadang kita memaksakan, kok yang di situ bisa makan banyak, di sini makan dikit. Selama dia kronologis bisa diberikan, tetapi timbang berat badan menjadi potensi untuk melihat apakah anak ini sudah mampu apa belum. Itu screening paling mudah, begitu. Karena kenaikan berat badan dalam evaluasi pemberian MPASI pada bayi prematur selama ini sih beberapa yang tidak bermasalah itu selalu beberapa yang masalah itu selalu kendalanya hanya satu, bagaimana menyuapi dan kemampuannya bisa mentoleransi. Kalau satunya bisa habis dalam 30 menit, yang ini 1 jam, yang ini dikit-dikit tapi sering, sehari biasanya 3 kali, ini sehari bisa sampai 5 kali. Perbedaan toleransi di situ. Tetapi Anda lakukan, jangan ragu-ragu, sesuai usia kronologis. Kalau Anda misalnya bingung dengan kondisi ternyata tidak bisa toleransi, periksakan, pastikan ke dokter terdekat dulu, karena ada pemeriksaan fisik yang harus dipastikan. Dan jangan lupa, bayi prematur adalah wajib screening ya. Screening itu macam-macam pada program screening. Mungkin sebagai sedikit penutup, ini nggak keras saya udah hampir 1 jam ya. Jadi bukan penutup, maksudnya iya. Sayang sekali ini. Jadi ada kata kunci yang jangan dilupakan jika bayi Anda prematur, kalau ada tawaran program screening dari rumah sakit, laksanakan. Itu bagus sekali berarti rumah sakit tersebut atau dokter tersebut menawarkan. Kalau tidak ada, tanyakan di mana bisanya. Program screening yang wajib adalah 1, ada screening mata terutama ya. Untuk kebutaan pada prematur itu beberapa yang terjadi di Indonesia cukup banyak gitu. Jadi Anda pastikan lakukan secara dini supaya bisa ditata laksana secara dini sehingga tidak mengakibatkan kebutaan yang permanen. Kedua, screening pendengaran. Jangan lupa, karena penggunaan berbagai macam obat-obatan terapi selama dia sakit itu ada efek ke pendengaran atau sampai kemampuan mendengarnya walaupun enggak. Oh, dipanggil noleh kok, Dok. Noleh itu 2, dia dengar beneran apa rada budek dikit gitu. Nah, itu untuk memastikan gitu ya. Terus kemudian yang ketiga itu plus screeningnya. Biasanya ada screening jantung atau screening USG kepala. Nah, itu sesuai indikasi biasanya. Tapi kalau Anda bisa melakukan, lakukan. Karena itu sangat baik sekali untuk memastikan kemampuan nanti jadinya efek ke tumbuh kembang depannya sangat berpengaruh sekali. Begitu. Betul, betul sekali dokter. Nah dokter, ini pertanyaan terakhir nih dokter ya, karena kesian juga nih dokter dok. Ini adalah dokter, bayi saya lahir kurang bulan, laki-laki. Bijinya belum turun 1 dokter. Katanya bisa ditunggu. Sampai kapan ya dokter? Bahaya nggak sih itu dokter? Nah itu mungkin pertanyaan penutup kita dokter. Gimana menurut dokter? Iya. Sebetulnya sih nggak disebutkan usianya yang sekarang ya, yang dibilang. Cuma riwayat lahir prematurnya ya, gitu. Jadi saya nggak bisa memastikan apakah giginya tumbuh 1 itu masih aman apa enggak. Tetapi satu hal yang bisa dipastikan. Bijinya dokter, biji dari testis maksudnya. Biji dari testis. Oh, biji. Oh, sorry. Jauh banget ya biji sama gigi. Iya. Jadi yang jelas kalau memang belum keluar di saat waktu lahir prematur, kita masih bisa menunggu. Tetapi lihat-lihat prematurnya di usia kehamilan berapa. Jika Anda sudah pulang, maka pasti itu tidak wajar. Jadi harus jelas diperiksakan gitu. Karena kalau sudah dipulangkan, itu tidak mungkin kurang dari 34 minggu dipulangkan dari rumah sakit. Pasti masih di rumah sakit. Kalau di atas 34 minggu, mestinya dia sudah turun.
gitu ya, karena secara kronologis anatomisnya mestinya dia sudah turun. Tetapi kalau ada perlambatan, it's okay, jangan khawatir. Cuma pastikan Anda sudah memeriksakan itu hanya perlambatan, karena kadang-kadang masih nyangkut di wilayah pangkal paha. Itu harus di USG. Kalau memang perlambat dan belum turun, tetapi ada, maka cukup ditunggu. Ditunggu biasanya sampai usia 40 minggu dievaluasi lagi sampai usia 3 bulan. Tetapi kalau ternyata tidak ada, itu yang harus dievaluasi, yang harus menjadi jalan keluar. Itu ada istilah kedokterannya nanti kondisi-kondisi tersebut yang sampai berhubungan dengan dokter bedah juga gitu. Tapi saya bukan nakut-nakuti, tapi saran saya periksakan karena akan ditelusuri, termasuk di USG, termasuk dilihat kalau memang ada dan belum turun terlambat masih bisa ditunggu, tidak ada masalah begitu. Oke, dokter. Sebenarnya masih banyak nih dokter pertanyaannya dan viewernya juga semakin bertambah. Setelah semakin malam ya dokter mungkin semakin on. Tapi kita sudah kehabisan waktu dokter. Tega Mbak Laksmi sama mamsnya, tega berarti ya moderatornya. Iya dokter, karena itu penjelasannya lengkap sekali dan sangat membantu sih saya rasa dan juga sih mewakilkan ya pertanyaan-pertanyaan dari yang saya lihat di sini ya dokter. Biasanya tuh pertanyaannya pasti tentang nutrisi, tentang kapan imunisasi gitu dokter, kebanyakan dokter. Jadi semoga sih itu bisa membantu dokter ya. Sebelum kita tutup mungkin saya akan itu kan dokter. Jadi pada perawatan bayi prematur itu pertama yang harus kita tahu definisi ya dokter ya. Bahwa itu adalah bayi lahir dengan usia kurang dari 37 minggu. Jadi belum tentu bayi yang kecil itu artinya prematur. Dan perawatannya itu ternyata sangat kompleks dan perlu belajar lebih sebagai orang tua ya. Seperti itu ya dokter ya. Jadi kalau memang sudah diyakinkan oleh dokter sudah boleh pulang, kita harus kayak seperti mengecek ke diri kita sendiri, apakah saya sudah siap gitu ya dokter, yang lebih banyak bertanya, apa yang harus saya lakukan, apa perawatan yang harus dioptimalkan di rumah, seperti itu dokter. Mungkin itu dokter, ada nggak sih dokter kayak closing statement dokter para moms ingat tentang perawatan pada bayi prematur ini dokter? Ya, pesan saya untuk para moms bahwa jika Anda mendapatkan sebuah titipan khusus dari Yang Kuasa, buah hati yang lahir prematur, jangan galau. Pastikan Anda mendapatkan perawatan bayi prematur Anda di tempat yang tepat. Kemudian yang kedua, pastikan jika memang pulang di waktu yang tepat dan di lokasi yang tepat. Di lokasi yang tepat, yaitu di rumah Anda yang betul-betul sudah siap untuk menampung bayi prematur Anda untuk pulang. Dan kondisi tersebut jangan membuat Anda ragu, tidak percaya diri. Belajarlah. Mulai update informasi, jangan ragu, tanyakan, browsing, tetapi di tempat dan alur yang pas, supaya informasi tidak salah, dan Anda bisa percaya diri merawat bayi prematur. Karena percaya saya, Anda adalah dokter yang terbaik untuk bayi Anda, bukan kita semua. Karena Anda melakukan perawatan bayi prematur yang baik dan sangat tepat, yang dipertaruhkan adalah masa depan tumbuh kembang anak Anda. Jadi anak bayi prematur berhak memiliki masa depan yang sama, berhak memiliki kesehatan yang sama seperti bayi tidak prematur, dan itu adalah tergantung dari semua yang Anda rawat, para moms di rumah, bagaimana prosedurnya. Begitu pesan saya. Sekali, wah sepertinya warga Probolinggo ini sangat ini ya dokter, beruntung dengan adanya dokter Besana sebagai konsultan neonatologi. Jadi adalah tempat yang tepat untuk mencari dokter Reza pada para mami-mami yang mempunyai bayi-bayi prematur atau sudah mempersiapkan persalinan juga untuk mencari dokter Reza di tempat-tempat yang sudah saya sebutkan tadi. Terima kasih banyak dokter telah bergabung bersama kami. Mungkin suatu hari apabila dokter tidak sibuk, bisa kami undang lagi tentang topik-topik lain yang mungkin lebih banyak dan lagi hot mungkin ya dok di antara para mami seperti itu. Semoga dokter selalu sehat, siap selalu membantu pada para ibu dan para bayi-bayinya, dan semoga semua juga berjalan dengan lancar. Terima kasih banyak dokter, terima kasih juga kepada para mami. Terima kasih. Saya ucapkan, saya tutup bincang-bincang kita hari ini ya dokter. Terima kasih banyak dokter. Terima kasih Mbak Laksmi, bye-bye Mam, sehat semua.